Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan kembali ngaji kita, yaitu surat Al-Alaq ayat 9 sampai 19 ya. Nah, ini adalah surat Al-Alaq part kedua. Baik teman-teman sekalian, kita langsung share screen. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan lanjutkan kembali. Di sini dengan tema yaitu deskripsi lain dari pembangkangan dan ancaman bagi para pelakunya. Oke. Nah, surat Al-Alaq ayat 9 sampai 19 kita bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla? Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa? Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla? Alam ya'lam bi anna Allah yara? Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Oke, yang artinya, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu, yaitu Nabi Muhammad, yang dilarang sholat, berada di atas kebenaran petunjuk, atau ia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang, yaitu Abu Jahal, itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya, kala kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Kita langsung lompat ke mufradat lughawiyah. Ara'aita, bagaimana pendapatmu? Fungsi kalimat tanya ini di ketiga tempat ada tiga ya. Ara'aita alladzi yanha, ara'aita in kana 'alal huda, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Tersebut adalah untuk mengungkapkan rasa keheranan, heran. Maksud pertanyaan tersebut adalah untuk mengingkari dan menghinakan hal yang ditanyakan tersebut. Bagaimana mungkin ini harus ditanyakan gitu. Hal serupa juga terdapat dalam surat Al-Ma'un. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Oke, selanjutnya alladzi yanha 'abdan idza shalla. Orang yang melarang seorang hamba jika salat. Orang yang melarang hamba tersebut adalah Abu Jahal, dan hamba yang dilarang tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya, beritahu aku mengenai orang yang melarang sebagian hamba Allah untuk salat. Jika orang tersebut berada dalam jalan yang benar dalam melarang sebagian hamba Allah, atau dia memerintahkan kebaikan dan ketakwaan kepada para penyembah berhala sebagaimana yang dia yakini. Demikian juga jika dia mendustakan kebenaran dan berpaling dari agama yang benar sebagaimana yang kami katakan. Ada yang mengatakan, tidakkah kamu melihat jika orang yang dilarang itu ada dalam kebenaran atau memerintahkan ketakwaan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Huruf au amarobit taqwa, atau maksudnya berfungsi untuk membagi. Tidakkah kamu melihat jika orang yang melarang itu mendustakan Nabi dan berpaling dari keimanan, yaitu adalah Abu Jahal. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa Allah melihat dan menyaksikan segala apa yang dia perbuat? Lantas membalasnya, maksudnya, merasa heranlah kamu dari orang yang melarang sholat tersebut. Bagaimana ini mungkin? Padahal orang yang dilarang tersebut berada dalam kebenaran dan memerintahkan ketakwaan, yaitu Nabi Muhammad tentunya. Sementara orang yang melarang telah mendustakan dan berpaling dari keimanan.
Orang yang menjadi khitab, objek bicara dalam firman Allah Subhanahu wa taala ara'aital ladzi yanha adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebuah ungkapan keheranan, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ya Allah, muliakanlah agama Islam dengan Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham." Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, kamu mengira bahwa agama Islam akan mulia dengan Abu Jahal, padahal dia melarang sholat yang merupakan rukun Islam pertama." Abu Jahal juga diberi julukan dengan Abu Hakam. Abu Jahal itu bapak kebodohan, Abu Hakam itu adalah bapak kebijaksanaan, bijaksana. Ada yang mengatakan, bagaimana bisa julukan ini cocok baginya itu Abu Hakam? Gak mungkin, gak mungkin. Abu Jahal udah cocok gitu. Sedangkan dia melarang seorang hamba untuk menyembah Tuhannya dan menyuruhnya menyembah benda mati. Melarang seorang hamba untuk menyembah Allah dan justru menyuruh menyembah benda mati. Udah cocok banget Abu Jahal, bapak kebodohan, bodoh sekali. Jawab syarat kalimat in kana alal huda, dibuang dan perkiraannya adalah alam ya'lam bi anna Allah yara. Maksudnya sesungguhnya Allah akan membalasnya. Oke. Kala sekali-kali tidak. Ini merupakan bantahan bagi orang yang melarang. La illam yang tahi, jika dia tidak berhenti dari kekufuran yang dia lakukan. Huruf lam dalam kata lain maksudnya berfungsi untuk qasam, sumpah. Lanasfa'an bin nasiyah, pasti kami akan tarik ubun-ubunnya dan memasukkannya ke neraka. Kata saf'u berarti menarik dengan keras, sedangkan nasiyah adalah bagi kepala bagian depan ubun-ubun. Maksud dari ayat itu adalah memaksa dan merendahkan dengan berbagai macam siksaan. Kadzibatin khati'ah, ubun-ubun tersebut disifati dengan dusta dan salah, tetapi maksudnya yang dusta dan salah itu adalah pemilik ubun-ubun. Ini merupakan isnad majazi, penyandaran secara majaz yang bertujuan untuk mubalaghah, melebih-lebihkan. Nah, dia yang dimaksud adalah orang-orang yang ada di sebuah majelis atau tempat berkumpul manusia untuk berbincang-bincang. Ini tidak disebut sebagai nadian sampai di suatu tempat terdapat penghuni yang mendiaminya. Oke, kita lanjutkan. Sanadu'uz zabaniyah, kami akan memanggil para malaikat zabaniyah agar menarik orang tersebut ke neraka. Para malaikat zabaniyah adalah para malaikat yang sangat keras dan bengis. Ibnu Abbas berkata sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad, seandainya orang tersebut memanggil teman-temannya, maka pastilah para malaikat zabaniyah tetap akan mengambilnya secara terang-terangan. Kalla, sekali-kali tidak. Ini juga bantahan orang yang melarang tersebut. La tuti'hu, wahai Muhammad, jangan kamu turuti dia untuk meninggalkan sholat. Tetaplah kamu dalam ibadahmu. Wasjud, teruslah kamu bersujud dan sholat kepada Allah. Waqtarib, mendekatlah kamu kepada Tuhanmu dengan menaatinya. Sebab turunnya ayat di sini ayat 9, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata pernah suatu hari ketika Rasulullah SAW sholat, lantas Abu Jahal mendatangi beliau dan melarang beliau untuk sholat. Lantas Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla hingga firman-Nya kadzibatin khati'ah. Ayat 17, Ahmad, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, pernah suatu hari Rasulullah SAW menunaikan sholat, lantas Abu Jahal mendatangi beliau dan berkata, tidakkah aku telah melarangmu untuk mengerjakan ini, mengerjakan sholat? Jadi udah saya larang ini sholat, kenapa kamu masih ngerjain? Lantas Nabi Muhammad SAW menolaknya. Abu Jahal berkata, sesungguhnya kamu mengetahui bahwa tidak ada orang yang mempunyai teman lebih banyak dariku. Panggil aja sono teman-teman kau itu Abu Jahal. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Hadis ini adalah hadis hasan sahih sebagaimana dikatakan oleh Tirmizi. Persesuaian ayat, di awal surat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kekuasaannya dan menyebutkan berbagai kenikmatannya yang agung yang dikaruniakan kepada manusia, yaitu dengan mengajarinya membaca dan menulis sesuatu yang belum dia ketahui. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab sebenarnya kekufuran dan pembangkangan manusia, yaitu apa? Cinta dunia dan tertipu dengan berlimpahnya harta.
gitu. Nah, punya banyak harta, lagi-lagi saya disclaimer dulu, boleh, bagus banget teman-teman sekalian. Yang penting adalah jangan tertipu, jangan menghamba terhadap harta, jangan cinta banget harta itu bakal hilang. Tapi beribadahlah kepada Allah dengan memaksimalkan harta titipan dari Allah yang kita pegang sekarang. Alright. Hal itulah yang membuatnya tidak bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah dan mensyukuri nikmatnya. Jadi sombong gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan deskripsi gambaran lain dari pembangkangan manusia, yaitu melarang sholat dan beribadah. Tidakkah dia memerintahkan kebaikan dan ketakwaan sebagaimana yang dia perintahkan untuk menyembah berhala, juga mendustakan kebenaran dan berpaling dari agama dan iman. Setelah semua itu sangat tepat jika Allah mengancamnya dengan siksa pedih kelak pada hari kiamat, tanpa dia temukan penolong yang dapat menolongnya untuk terbebas dari siksa tersebut. Surat ini diakhiri dengan perintah Nabi SAW agar beliau tidak menuruti perintah manusia pembangkang tersebut, yaitu Abu Jahal, dan agar beliau tetap istiqomah untuk beribadah kepada Allah. Let's go. Tafsir dan penjelasan. Allah Subhanahu wa taala memberitahu keadaan-keadaan para pembangkang yang sangat buruk sekali, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala Al-Alaq 9:10. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat? Bagaimana pendapatmu mengenai keadaan orang yang membangkang ini, yaitu Abu Jahal dan orang-orang semisalnya? Bagaimana dia begitu berani untuk melarang seorang hamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya untuk menunaikan salat dan ibadah kepada Allah Tuhan semesta alam? Dia telah menginginkan agar Nabi mematuhinya untuk menyembah berhala dan tidak menyembah kepada Zat yang Maha Menciptakan dan memberi rezeki. Bentuk nakirah dari kata abadan menunjukkan bahwa beliau dalam kondisi sempurna sebagai seorang hamba yang beribadah. Maksud dari ayat tersebut adalah alangkah bodohnya orang yang melarang seorang hamba yang paling patuh beribadah untuk menunaikan salat. Hal itu sangat tercela menurut orang-orang yang berakal. Gitu. Bahkan Nabi Muhammad SAW sebelum kenabian pun juga tidak pernah sekalipun menyembah berhala, itu nggak pernah gitu. Bahkan sebelum umur 40 tahun. Apalagi setelah jelas tanda-tanda kebesaran Allah gitu ya, dan juga diutusnya beliau menjadi nabi dan rasul terakhir. Gitu. Mana mungkin dia mau menyembah berhala lagi gitu. Alright, kita lanjutin. Diriwayatkan bahwa Ali radhiyallahu anhu pernah melihat sekumpulan orang yang sholat sebelum sholat Idul Fitri di musola. Lantas dia berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW melakukan hal itu. Lantas ada orang yang berkata kepadanya, tidakkah kamu melarang mereka? Maka Ali menjawab, aku takut masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ali tidak terang-terangan untuk melarang sholat tersebut. Abu Hanifah meniru etika yang baik ini ketika Abu Yusuf berkata, apakah orang yang sholat ketika mengangkat kepala dari ruku membaca Allahumma gfirli? Abu Hanifah menjawab, dia hendaknya membaca Rabbana lakal hamdu lantas sujud. Abu Hanifah tidak terang-terangan melarang doa tersebut. Al-Alaq 11:12. Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu, yaitu Nabi Muhammad, berada di atas kebenaran petunjuk, atau ia menyuruh bertakwa kepada Allah? Beritahu aku juga mengenai keadaan orang yang membangkang dan melarang sholat ini. Jika dia berada di atas jalan yang benar ketika melarang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dia memerintahkan untuk bertakwa ketika memerintahkan untuk beribadah kepada berhala sebagaimana yang dia yakini? Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa perkataan tersebut ditujukan kepada Nabi SAW juga, agar kalimat tersebut berada dalam satu konteks. Ada yang berpendapat bahwa perkataan itu ditujukan kepada orang kafir. Dengan demikian maknanya adalah, wahai orang kafir, bagaimana pendapatmu jika ternyata sholat hamba ini merupakan petunjuk dan dakwahnya kepada agama merupakan perintah untuk bertakwa? Apakah kamu masih tetap melarangnya? Pengertian takwa adalah keikhlasan tauhid dan beramal solih sehingga terhindar dari api neraka. Hal ini dapat dianalogikan seakan-akan orang yang zolim dan terzolimi berada di depan seorang hakim. Salah seorang dari keduanya menuduh yang lain dan yang lain dituduh, main tuduh-tuduhan gitu ya. Kemudian si hakim berbicara kepada salah seorang dari mereka berdua, yaitu dengan kalimat pertama, ara'aital ladzi yanha, dan berbicara kepada yang lain dengan kalimat kedua, ara'aita in kana 'alal huda.
Oke, kita lanjutin Al-Alaq 13. Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Beritahukanlah kepadaku hai Muhammad mengenai keadaan orang kafir ini, Abu Jahal. Bagaimana dia mendustakan dalil-dalil tauhid yang jelas, fenomena kekuasaan yang tampak, dan dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, serta berpaling dari keimanan dan dakwahmu. Jawaban dari itu adalah kalimat setelahnya. Tidakkah dia mengetahui dengan akalnya bahwasanya Allah melihat perbuatan-perbuatan yang buruk ini, dan bahwasanya Allah akan membalasnya dan menghitung perbuatan-perbuatan buruk tersebut. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama bahwasanya perkataan aro'aita dalam 3 tempat tersebut ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Jika perkataan tersebut ditujukan kepada orang kafir Abu Jahal, maka maksud dari ayat ketiga adalah jika Muhammad adalah pendusta dan berpaling dari kebenaran, tidakkah dia mengetahui bahwa Tuhannya melihatnya sehingga dia berhenti dan dari perbuatannya tersebut dan tidak membutuhkan laranganmu. Para ulama berkata, sekalipun ayat ini turun mengenai Abu Jahal, setiap orang yang melarang ibadah kepada Allah juga termasuk dalam ancaman seperti Abu Jahal tersebut. Nauzubillah min zalik. Kita sudah melihat Abu Jahal itu bagaimana selama hidupnya menyiksa orang muslimin, dan akhir hidup Abu Jahal itu bagaimana dia mati mengenaskan di perang Badar ya. Setelah itu ayat ini berisi tentang ancaman dengan redaksi yang beraneka ragam. Sebagian redaksi lebih keras dari redaksi lainnya, yaitu tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya, Al-Alaq 14. Tidakkah orang yang melarang hamba ini mengetahui bahwasanya Allah melihatnya, mendengar perkataannya, dan mengetahui detail keadaannya, serta memberinya balasan dengan balasan yang paling sempurna? Bagaimana bisa orang tersebut berani melakukan hal itu? Pikir. Oke. Al-Alaq 15:16. Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Hendaknya orang yang melarang tersebut berhenti untuk menghalang-halangi kebaikan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, jika dia tidak berhenti dari hal itu dan tidak berhenti dari pembangkangan, kami pasti akan menarik ubun-ubunnya dan memasukkan ke dalam neraka. Ini merupakan ancaman berat bagi para pembangkang. Al-Alaq 17:18. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya, kala kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Hendaklah orang yang melarang ini memanggil kaumnya agar dia dapat meminta tolong kepada mereka sehingga mereka dapat menolongnya. Jika dia memanggil mereka untuk menolongnya, itu akan membuat Allah marah dan memberinya balasan yang pedih. Kami Allah akan memanggil para malaikat yang keras dan bengis untuk mengambil dan melemparkannya ke neraka jahanam. Ini merupakan ancaman yang sangat keras. Ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwasanya Abu Jahal pernah berkata kepada Rasulullah SAW, apakah kamu mengancamku padahal aku adalah orang yang paling banyak temannya? Lantas turunlah ayat tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Bukhari, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dia berkata, Abu Jahal berkata, jika aku melihat Muhammad sholat di Ka'bah, aku akan memukul lehernya. Lantas hal itu sampai kepada Nabi SAW. Lantas beliau bersabda, jika dia melakukannya, para malaikat akan membalasnya. Oke, Al-Alaq 19. Sekali-kali tidak. Janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah serta dekatlah dirimu kepada Allah. Wahai Muhammad, janganlah kamu menyanjung pembangkang ini dalam hal apapun atau menaatinya untuk mengerjakan sholat. Itu sebagaimana firman Allah di surat yang lain. Allah Ta'ala berfirman, Al-Qalam 8. Maka janganlah kamu patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Tetap sholatlah kamu kepada Allah tanpa mempedulikan ancaman dan larangannya. Mendekatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketaatan dan ibadah. Hal itu akan memberimu kekuatan dan kemuliaan serta wibawa di hati musuh-musuh Allah. Ibadah adalah menjaga serta jalan menuju kesuksesan dan kemenangan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalla, merupakan bantahan kepada Abu Jahal atas keburukan kondisi dan perbuatannya. Maksud dari larangan kepada Nabi SAW untuk menaati Abu Jahal adalah memutus semua hubungan dengannya, Abu Jahal. Sementara itu maksud dari perintah untuk bersujud adalah agar kemarahan orang kafir semakin bertambah. Ini merupakan hinaan kepada pembangkang ini dan memberi peringatan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Nabi. Kita lanjutkan.
Hal-hal yang bisa kita pelajari dari surat Al-Alaq ayat 9 sampai 19 adalah: satu, Allah Subhanahu wa taala menyifati Abu Jahal dan para pembangkang, pemberontak dan sombong. Abu Jahal melarang Nabi SAW dan para pengikut beliau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan untuk beribadah kepada berhala-berhala bukan merupakan jalan yang benar. Pembangkang tersebut bukanlah termasuk orang-orang yang memerintahkan kepada ketakwaan, yaitu tauhid, iman, dan amal solih. Pada hakikatnya dia adalah seorang pendusta yang mendustakan kitab Allah Ta'ala dan berpaling dari keimanan. Abu Jahal itu. Dua, Allah Subhanahu wa taala mengancam pembangkang ini kelak pada hari kebangkitan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui semua hal dan Maha bijaksana yang tidak pernah menyepelekan sesuatu. Allah Maha mengetahui segala hal. Hal kecil sekecil biji atom di bumi dan langit tidak akan terlepas dari pengetahuannya. Dengan demikian dia harus membalas perbuatan yang telah dilakukan oleh setiap orang. Ini merupakan ancaman keras bagi para ahli maksiat dan anjuran berbuat kebaikan bagi ahli ibadah. Sekalipun ayat ini turun mengenai Abu Jahal, tetapi setiap orang yang melarang ibadah kepada Allah juga terkena ancaman ini sebagaimana Abu Jahal. Nauzubillah min zalik. Tidaklah berdosa dia melarang sholat di rumah hasil rampokan atau waktu-waktu yang dimakruhkan. Hal yang dilarang itu bukanlah sholat tetapi kemaksiatan. Demikian pula tidaklah berdosa dia melarang istri berpuasa sunnah. Tidak berdosa dia melarang istri berpuasa sunnah dan i'tikaf. Hal ini demi kemaslahatan suami dengan seizin Allah, bukan karena benci untuk beribadah kepada Allah. Tiga, Allah Subhanahu wa taala menambah ancaman bagi Abu Jahal dan orang-orang semisalnya. Jika dia tidak berhenti untuk mengganggu Muhammad, Allah akan menarik ubun-ubunnya serta menghinakan dan melemparkannya ke neraka. Itu karena Abu Jahal adalah seorang pendusta dalam perkataannya dan salah dalam perbuatannya. Orang yang sengaja melakukan kesalahan akan mendapat balasan, sedangkan orang yang tidak sengaja melakukan kesalahan tidak akan dibalas. Maksudnya adalah orang yang memiliki ubun-ubun tersebut adalah pendusta dan sengaja melakukan kesalahan, sebagaimana dikatakan siangnya puasa dan malamnya sholat. Maksudnya adalah dia pada waktu siang berpuasa dan pada waktu malam mengerjakan sholat. Allah Subhanahu wa taala menentang pembangkang ini seraya menghinakannya agar dia meminta kaumnya untuk menolongnya. Jika dia melakukan itu, Allah akan menghadirkan para malaikat yang keras dan bengis untuk melemparkannya ke dalam neraka, malaikat Zabaniyah. Allah Subhanahu wa taala sangat menentang kesombongan orang kafir ini, menafikan kemampuannya untuk mewujudkan ancamannya, serta menghinakannya dengan menjelaskan kekerdilan dan kelemahan dirinya. Perkara sebenarnya adalah tidak sebagaimana yang dianggap oleh Abu Jahal. Wahai Muhammad, janganlah kamu menaati perintahnya untuk meninggalkan sholat. Sholatlah kepada Allah dan mendekatlah kepadanya dengan ketaatan dan ibadah. Allah Subhanahu wa taala mengungkap salat dengan kata sujud karena satu hal yang diriwayatkan dari Atha bin Abu Hurairah. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, keadaan yang paling dicintai dan terdekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika dahinya menyungkur ke bumi seraya sujud kepada Allah. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, keadaan terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Itu sebabnya sujud di atas bumi merupakan puncak penghambaan dan kerendahan. Kepada Allah lah puncak kemuliaan. Allah mempunyai kemuliaan yang tidak terbatas. Semakin kamu jauh dari sifat-sifat tercela, kamu semakin dekat dengan surganya dan kepadanya. Dalam hadis sahih diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ketika ruku maka agungkanlah Tuhan, dan ketika sujud maka bersungguh-sungguhlah kalian berdoa, karena saat kondisi itu akan mudah untuk dikabulkan. Nah, baik teman-teman sekalian, kita bisa cukupkan pelajaran kita pada hari ini, yaitu surat Al-Alaq part 2 ayat 9 sampai 19. Nah, semoga bisa kita renungi, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Baik teman-teman sekalian, kita cukupkan ngaji kita pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.